Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini Mbak Dian akan memaparkan materi tentang mata kuliah kita, interaksi manusia dan komputer. Langsung aja ya. Jadi, teman-teman juga perlu tahu apa itu interaksi manusia dan komputer. Dari bahasanya aja, dari kata yang pertama interaksi manusia komputer, berarti ada interaksi antara manusia dengan komputer. Pengertiannya sendiri adalah disiplin ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan komputer yang meliputi perancangan, evaluasi, dan implementasi antarmuka pengguna komputer agar mudah digunakan oleh manusia. Nah, dengan kata lain, interaksi manusia dan komputer itu sebenarnya serangkaian proses dialog dan kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk berinteraksi dengan komputer yang keduanya saling memberikan masukan dan umpan balik melalui sebuah antarmuka untuk memperoleh hasil akhir yang diharapkan. Nah, kemudian ada beberapa aspek yang menjadi fokus dalam perancangan antar muka ini. Ada 5 aspek. Yang pertama di sini bisa teman-teman baca metodologi dan proses yang digunakan dalam perancangan sebuah antar muka. Jadi, kalau teman-teman mau buat desain interface itu harus menggunakan sebuah metode atau proses yang akan digunakan dalam merancang sebuah antarmuka tersebut. Kemudian yang kedua, metode untuk mengimplementasikan antarmukanya seperti apa teman-teman kalau sudah membuat desain antarmuka akan diimplementasikannya. Kemudian yang ketiga ada metode evaluasi dan perbandingan antarmuka. Sebenarnya kalau desain interface atau interaksi manusia komputer ini singkatnya teman-teman nanti akan membuat sebuah desain interface atau kalau bahasa Indonesianya itu perancangan antarmuka. Nah, kalau contohnya teman-teman membuat desain interface, semisalnya teman-teman membuat program nih, program yang sudah ada itu harus ada perbandingannya. Program yang teman-teman buat dengan program yang sebelumnya, apa perbandingannya, apa kelebihannya dan apa kekurangannya. Kemudian yang keempat, pengembangan antarmuka baru. Jadi, kalau sudah ada desain interface sebelumnya, teman-teman mau ngembangin, buatlah pengembangan desain interface yang baru. Kemudian yang kelima, mengembangkan sebuah deskripsi dan prediksi atau teori dari sebuah antarmuka baru. Jadi, kalau sudah dibuat desain interface itu, kita harus membuat sebuah deskripsinya. Seenggaknya kalian paham dulu sendiri, baru teman-teman juga bisa memberikan pemahaman sebuah deskripsi dari desain interface yang teman-teman buat kepada penggunanya. Kemudian yang namanya desain interface itu kita gak jauh-jauh berbicara tentang UI dan UX. Nah, UI itu apa sih? UI atau User Interface adalah proses di mana menampilkan sebuah hasil dalam bentuk tampilan yang dapat dilihat oleh pengguna atau user. Lebih tepatnya adalah bagian visual dari website, software, maupun hardware untuk user dapat berinteraksi. Nah, tujuan dari UI sendiri ini adalah untuk meningkatkan fungsionalitas serta user experience dari penggunanya. Sedangkan kalau UX atau user experience adalah proses di mana pengguna dapat berinteraksi dengan interface secara baik dan nyaman. Yang terpenting di sini tujuan dari UX untuk meningkatkan kepuasan pengguna saat mengakses sebuah tampilan baik dari sisi website, mobile maupun desktop. Nah, UX sendiri menjadi sebuah penghubung antara pengguna dengan produk. Nah, peran seorang UI atau UX designer. Nah, kalau teman-teman udah paham maksud dan tujuan dari UI UX, karena teman-teman perlu tahu nih, apa sih pekerjaan dari seorang UI UX designer? Jadi setiap perusahaan maupun startup sebenarnya berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas dari produk yang akan dihasilkan atau program yang akan dihasilkan, baik itu dari segi fungsionalitas maupun dari kualitas tampilannya. Makanya perlu nih adanya seseorang yang ahli ya, baik dari segi pengembang maupun dari sisi desain sendiri. Kalau di dunia IT, orang yang ahli dalam bidang UI UX itu sebenarnya disebut dengan UI UX designer.
Nah, tugas dari posisi ini sebenarnya dia nggak hanya sekedar ahli dalam membuat sebuah desain yang apa ya, desain yang udah desain kasar aja dari aplikasinya, tapi sebenarnya UI UX ini juga dituntut untuk memperhatikan fungsionalitasnya. Jangan sampai teman-teman membuat sebuah desain interface kemudian fungsinya tidak terlalu berguna gitu. Dan tampilan dari desain yang akan dibuat ini akhirnya ujung-ujungnya agak sedikit sia-sia karena nilai fungsionalitasnya rendah. Misalnya itu teman-teman buat desain interface sebuah e-commerce gitu. Sebuah e-commerce, kalau misalnya teman-teman ada button untuk melihat deskripsi produk, itu berguna untuk pembeli, tapi kalau misalnya teman-teman membuat deskripsi penjual, itu ber, tidak nilai fungsionalitasnya tidak terlalu baik. Nah, kemudian ada beberapa komponen dalam UI UX. Yang pertama di sini ada informasi arsitektur. Informasi arsitektur ini adalah struktur dari segala bentuk informasi yang ditampilkan untuk pengguna. Jadi, kita perlu tahu nih, apa aja yang dibutuhkan oleh user. Nah, kemudian ada tiga metode. Sekitar ada tiga metode yang sebenarnya kita butuhkan dalam mengorganisir informasi arsitektur. Yang pertama ada metode hierarki, di mana metode ini mengorganisasikan informasi secara hierarki untuk digunakan sebagai konsep teori psikologi. Kalau misalnya di sini sebenarnya yang kita perhatikan adalah fungsionalitas dan penyusunan setiap elemen dari sebuah aplikasi yang akan dibuat. Contohnya itu pembuatan navigasi yang dibuat misalnya kalau navigasi itu di paling atas dan berfungsi sebagai petunjuk. Kemudian ada metode yang kedua, sekuensial. Metode sekuensial ini menekankan pada proses breakdown setiap informasi, jadi setiap tahapannya nanti akan digunakan oleh user. Kalau fungsi dari metode ini sebenarnya agar pengguna itu dapat mengingat lebih baik informasi yang diberikan. Contohnya itu misalnya ada menu pada e-commerce, itu memiliki produk informasi tadi. Nah, kemudian yang tiga ada metode matriks. Ini banyak melimpahkan tanggung jawabnya kepada sisi pengguna. Kalau tanggung jawab di sini dalam mengorganisir informasi itu contohnya seperti sorting merupakan fitur yang menggunakan metode matriks. Kemudian komponen yang kedua, interaksi desainnya. Aplikasi itu dibuat nggak hanya cuman untuk dipandang atau dinikmatin aja gitu tampilannya, tapi interaksi dari aplikasi itu juga sangat penting, sangat berperan penting. Interaksi juga didukung dengan desain yang baik pula. Jadi, interaksi pada desain itu dapat berupa cara mengklik, menggeser, menekan fitur, pakai tombol, atau lain sebagainya. Jadi interaksi desain itu sangat penting untuk mengetahui kebiasaan atau behavior dari penggunanya. Kemudian komponen yang tiga itu fungsionalitas. Fungsionalitas atau usability ini merupakan komponen penting dalam desain UI UX. Kalau ukuran dari fungsionalitas ini dinilai dari seberapa mudah sih pengguna dari aplikasi tersebut. Selain itu, kita punya nilai ketepatan dan fitur yang mendukung bagi si pengguna. Jadi, hal ini penting ya untuk tampilan website ataupun mobile. Kemudian komponen yang keempat ada prototype. Kalau kita udah menyusun 3 komponen tadi, next-nya kita ngelakuin yang namanya membuat sebuah prototype kasar atau berupa wireframe. Nah, ini output dari prototype tersebut akan dijadikan layout, yang mana nantinya akan diserahkan kepada tim pengembang untuk proses pembuatan softwarenya. Lalu komponen yang terakhir ada desain visual. Setelah hasil wireframe telah dibuat, tahapan komponen yang keempat tadi udah selesai, barulah seorang visual designer ini akan membuat sebuah tampilan visual dari rancangan tersebut dengan penambahan dan perubahan pada warna, style, font, dan lain-lain, dan fungsinya supaya memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai desain yang akan dibuat. Nah, tools yang akan digunakan dalam pembuatan desain visual ini, dia bisa pakai Adobe XD, Figma, dan lain-lain. Nah, untuk
praktikum kita kemungkinan akan menggunakan Figma. Nah, teman-teman bisa masuk ke browser, kita cari Figma. Nah, kemudian masuk di sini. Kalau misalnya belum punya account, coba di daftarin dulu, diregisterin dulu, sign up dulu. Kalau sudah, nah teman-teman bisa klik di sini ada bagian New Design File. Kita coba klik. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa lihat ada beberapa menu yang ditampilkan di Figma ini. Yang pertama ada main menu, yang kedua ada move tools, kemudian ada frame, rectangle, itu untuk menggambar pola-polanya, kemudian ada pen, text, hand tool, dan add comment. Nah, teman-teman coba klik di bagian yang frame. Kita klik bagian frame sini, kemudian perhatiin di sebelah kanan sini ada beberapa frame yang dia tampilin, yang secara otomatis dia sudah membuat ukuran atau size yang sesuai dengan apa ya, sesuai dengan device yang akan digunakan. Misalnya di sini ada iPhone 13 Pro Max, dia ukurannya 428 x 926. Kemudian ada iPhone 13 mini, kemudian ada iPhone 8 Plus 414 x 736, iPhone 8 375 x 667. Nah, kemudian ada Android Small, ukurannya 360 x 640, kemudian Android yang large, ukurannya 360 x 800, kemudian di sini juga ada tablet. Tablet yang iPad mini ada, iPad Pro ada, iPad Pro yang 12,9 inch juga ada. Kemudian kalau teman-teman pilihan desktop, di sini juga ada pilihannya untuk layoutnya si MacBook Pro yang 14 inch, yang ukurannya 12 x 982, kemudian ada MacBook Pro 16 inch yang ukurannya 1728 x 117. Ada desktop biasa yang ukurannya 1440 dikali 1024, kemudian ada iMac. Nah, kalau presentation nih seperti layout presentasi biasa yang perbandingannya 16 banding 9, kemudian ada yang perbandingannya 4 banding 3. Kemudian di sini juga ada wallpaper biasa kertas, kemudian di sini ada sosial media. Ada Twitter post, itu ukuran otomatisnya 1012 x 506, ada Twitter header, kemudian Facebook post, ada Facebook cover, Instagram post juga ada di sini otomatisnya 1080 x 1080 juga. Kemudian ada Instagram story 1080 kali 1920. Coba teman-teman klik salah satunya, misalnya di sini Instagram story. Saya coba klik satu kali di sini. Nah, maka akan ada otomatis di sini layout yang ukurannya sama dengan Instagram story. Baik, sekian untuk presentasi saya pada kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.